Dan saya ini sekarang udah mualaf, dan nama mualaf saya itu Hidayatullah Simanjuntak. Jadi kalau menurut saya ya, sekarang yang berada di sini 2,6K penontonnya. Ngapain sih kalian berdebat tentang masalah agama? Sekarang pertanyaan saya cuma simpel, singkat, jelas. Fungsi kalian itu memeluk agama itu tujuannya untuk apa? Coba kalian jawab dulu sama aku. Tujuan kalian memeluk agama itu untuk apa? Oke, saya datang hadir untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saya sampaikan dulu. Abang ini tadi mengaku dirinya sebagai mu'alaf, gitu ya? Iya. Kenapa kita ada diskusi lintas agama seperti ini? Sering kita sampaikan diskusi lintas agama itu pertama tujuannya harus bisa untuk mencerdaskan anak bangsa. Setiap agamanya itu Tidak, bukan seperti itu Bang Alif. Tujuan abang memeluk agama itu, tujuan abang kalau dari semua yang saya pernah tanya di dunia nyata, tujuan orang itu memeluk agama cuma satu. Ini bukan ini Khalif, bentar ya. Ini tujuan Anda jadi mualaf untuk apa? Tujuan saya mualaf. Tapi pertanyaannya untuk apa debat? Gimana sih? Jadi dirubah. Oke, bisa saya jawab dulu. Karena saya mualaf waktu itu saya mendapatkan hidayah. Kenapa nama saya Hidayatullah? Karena pas waktu saya mualaf itu saya mendapatkan hidayah dari sebuah arti mimpi. Itu aja jawaban dari saya. Bentar. Hidayah dari arti mimpi. Dari mana Anda tahu kalau itu hidayah? Apa definisi hidayah menurut Anda? Kenapa saya di waktu itu Ustadz menyarankan saya memakai nama Hidayatullah Simanjuntak? Bukan, saya tidak tanya alasan kenapa nama Anda hidayah. Anda bilang, Anda mengklaim. Ini klaim loh ya. Oke. Ustadz Alif tuh belum selesai menjawab pertanyaan loh. Ustadz Alif tuh terpotong. Ya, tolong jadi orang itu kalau kita diskusi, biar kita tidak bertele-tele, fokus kepada satu hal yang memang harus dibahas. Anda tadi ngomong sama Ustadz Alif. Ya. Silakan dijawab dulu Ustadz Alif, biar selesai. Ini bukan Komal jualan cabai ya. Silakan Ustadz Alif. Baik, pertama, kenapa kita ada seperti ini, ada diskusi lintas agama? Memang tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa, dan setiap pemeluk agamanya menganut sebagaimana keyakinannya masing-masing. Jangan suka nabrak-nabrak kepada ajaran agama lain. Itu tujuannya. Kenapa? Mari kita lihat begini ya. Ada orang yang berusaha untuk menyesatkan umat Islam. Kita Muslim nih. Nah, ajaran Islam ini selalu berusaha disesatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Katakanlah kita kasih inisial orang agama penganutnya Kristen, kan gitu ya. Penganutnya agama Kristen, dia menyesatkan umat Islam. Nah, dia membuat sebuah referensi yang tidak dipertanggungjawabkan menurut agama Islam, tapi dia mengambil ayat Al-Quran, mencomot-comot, melintir ayat Al-Quran, mengutip hadis dan sebagainya. Namanya keislam-islaman, temanya juga keislaman, tapi materi yang dibahas mengutip hadis dan Al-Quran, tapi untuk disesatkan. Dan ini sering menjadi referensi orang Kristen untuk menghujat Islam. Apakah kita mau diam? Nggak boleh. Kalau Anda mau milih diam, silahkan. Tapi kami, selama masih hidup, kami akan terus bersuara. Semuanya pilih jalan masing-masing, silahkan. Itulah kenapa kami hadir seperti ini. Makanya kita ajak, ayo kita berdiskusi aja, diskusi baik-baik. Kita diskusi kalian untuk orang Kristen, jalankan keyakinan kalian, gak usah nyinggung-nyinggung kepada agama Islam, menyamar ke Islam-Islaman. Karena ini ada kalimat yang sangat menghinakan Islam. Dan ini cara mereka, ini aduh, Alif ditombak. Ustadz ketombak. Ya Allah, oten. Oke. Nggak ada hujatan. Aku di sini pengen naik, cuman singkat itu mau saya jelaskan. Kita ini nggak boleh menjatuhkan. Bentar. Anda mau memberi paparan ini lucu nih ya. Izin Pak Akang. Anda memberikan paparan, kredibilitasnya sebagai apa? Saya tanya dulu. Kredibilitasnya sebagai apa? Karena saya itu No. Pertanyaan saya paham enggak? Saya bahasa Indonesia loh. Kredibilitas itu adalah Anda nih siapa sehingga Anda memberikan di sini pemaparan, memberikan intervensi terhadap Komal ini. Anda siapa? Saya dulunya agama Kristen dan sekarang agama saya Islam. Oke. Terus? Nah, sebelum saya masuk Islam saya jelaskan dulu.
Enggak, saya nggak butuh itu. Iya. Kredibilitas. Anda sekarang Islam. Apa dasar ilmu Anda memaparkan di Komal ini seperti yang Anda ingin paparkan itu? Dasar ilmunya apa? Ya karena Ustadz menurut kah? saya itu Kiai kah? agama itu, karena menurut saya itu agama itu sebagai kendaraan kita. Kenapa saya bilang- Menurut Anda, tuh makanya saya tanya, menurut Anda, kenapa kami harus ikut menurut Anda? Anda siapa? Dosen? Guru? saya memang orang biasa, Nah, bentar. Anda tahu bagaimana prinsip dalam Islam? tetapi dari Memberikan keluarga orang saya jahil dulu, tempat bicara, izin. Ini Islam nih. Islam itu tidak mengizinkan orang jahil tidak belajar banyak berbicara, karena itu hanya akan mempercepat kiamat. saya bukan Kalau Anda saya memberikan cuma di sini penengah. pemaparan, bentar dulu. Ini komal kami, komal para apologet. Anda ini ketika memberikan paparan kepada kami di sini, basic dalil yang Anda gunakan itu apa? Silakan. Macam mana saya mau ngomong dari tadi dipotong-potong, giliran kalian Harus saya ngomong, potong. saya diam aja. Karena dari tadi pertanyaan saya tidak sesuai dengan jawaban Anda. Tadi di awal saya tanya, ya tentang kemu'alafan Anda, jawabannya kemana-mana. Makanya saya kerucutkan. Jawaban Anda saya- ini memaparkan, Anda ini menasehati Komal ini, itu dalilnya apa? Dalilnya Saya apa? bukan Anda bawa dalil apa ke menasihati, depan kami? karena saya memang tidak suka ada perdebatan di antara agama, karena agama Kami itu di menurut saya sini itu hidup sebagai bukan karena kendaraan. Anda suka atau nggak suka. Emang sejak kapan kami harus mengikuti rasa suka Anda? Sejak kapan Islam itu harus mengikuti suka dan nggak suka orang lain? Ini di room dialektika loh. Room dialektika ini secara akademik diizin undang-undang mengizinkan pasal 28E nomor 2 dan 3. 1 2 3 ya kalau nggak salah. Secara Al-Qur'an diizinkan. Ayat bermujadalah ada dalam Al-Qur'an. Lalu Anda menasehati kami di sini jangan begini jangan begitu, itu dasarnya apa? Kenapa saya harus ikuti Anda coba? Itu kabur itu nggak di kick ya, nggak ada yang Siapa? Gini loh. Kalau kalian umat Islam mu'alaf saja baru, nggak ngerti ayat, masuk ke komal dialektika, bilang mau memaparkan kajian kepada kami, nasihat. Kenapa kami harus dengarkan? Andai Anda awam, miskin ilmu, belum ada ilmu, tapi ada satu ayat yang Anda bawa. Kalau kami tolak, kami sombong. Masalahnya dalil apa yang Anda bawa di hadapan kami umat Islam menasihati saudaramu di sini? Karena kalau kau tanya sama saya, yang saya lakukan ini bukan hanya Al-Quran, tapi undang-undang. Kewajiban berbangsa bernegara. Apa itu? Mencerdaskan anak bangsa. Belajar dan mengajar itu hak dan kewajiban kami. Jangan ajarkanlah. Jangan ajarkan bebek berenang. Jangan ajarkan nenek makan kerupuk. Ya. Mohon maaf nih. Karena itu hanya akan membuat Anda direndahkan di koma lain nanti. Bicara pakai ilmu. Ilmu itu didapat dengan menggunakan metode-metode. Pengetahuan itu nggak pakai metode. Saya tahu kalau seandainya ini begini, itu bukan ilmu, belum tentu ke ilmu. Saya mau memaparkan begini, wah pakai dasar apa Anda? Siapa Anda? Saya dosen ngomong ke saya aja saya belum tentu percaya loh. Tahu nggak? Dosen saya aja yang profesor doktor aja bisa saya debat kalau dia nggak sesuai dengan literasi. Ini kami umat Islam. Bukan sombong itu hak untuk mencerdaskan diri sendiri. Tiba-tiba Anda masuk ke sini. Umat Islam, tolong. Kalian yang awam terkait diskusi lintas agama, perhatikan dulu. Jangan kalian hakimi akibat. Perhatikan sebabnya. Gitu, silakan lanjut Akang. Ini ada Ya dan Petrus ini. Atau ada yang mau menyampaikan dulu? Bang Moto, Assalamualaikum Bang Moto. Monggo Bang Moto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya gini. Tadi sih lebih baik ada orangnya, tapi ya sudahlah, skip aja, langsung aja kita ke materi aja. Ya, silakan. Materi Bang Moto. Ada yang mau disampaikan Bang Moto? Materi kita boleh. Share tadi tuh persepuluhan. Siap, bagus, silakan. lanjut aja. Ya, Bang Moto tambahkan materinya edukasi untuk umat. Silakan. Iya, jadi gini. Dalam Bani Israel ada 12 anaknya Yakub, atau yang dikenal dengan Israel. Jadi sebenarnya ada 13. Dina itu termasuk, hanya saja karena dia perempuan, jadi dia itu dianggap sudah nanti akan ikut istilahnya marganya yang lain gitu ya. Tapi karena dia 12 anak laki-laki, nah salah satunya itu yang pertama nanti akan keturunannya menjadi suku Lewi. Nah, suku Lewi itu kerjaannya itu
Nah, dari suku Lewi itu akan menghasilkan banyak imam-imam atau yang disebut dengan Kohen. Jadi karena dia fokus untuk mengajar Torah dan belajar Torah, maka anak-anak yang lain nanti memberikan hasil, karena kan anak-anak yang lain itu bisa berkebun, bertani, terus dia bisa bekerja yang lain gitu, dimana yang Lewi ini dia itu hanya fokus belajar Torah dan mengajarkan Torah. Jadi kalau ada anak-anak yang lain, kalau misalnya dia punya permasalahan dalam hidup, ini gimana solusinya, dia akan bertanya ke Lewi. Nah, karena dia tidak bekerja, maka yang lain saudara-saudaranya itu dari hasil pendapatan buminya itu 1/10-nya, maka disebut dengan maaser, dari kata asara, artinya 10. Jadi bukan per puluhan, tapi per 10-an. Per puluhan tuh bisa 20, 30, 40, 50. Tapi karena per 10-an, jadi 10% dari hasil yang mereka dapatkan saudara-saudara itu diberikan kepada Lewi, sehingga Lewi ini perutnya tuh kecukupan, sehingga dia untuk mengajarkan dan belajar Torah itu bisa lebih fokus lagi. Nah, para pendeta ini keturunan Lewi bukan? Nah, ini yang harus sebenarnya juga ada aturannya, ada guidance-nya kalau di dalam keyahudian, di mana yang mereka berhak menerima persepuluhan itu yang benar-benar, yang pertama bukan mengajarkan Bible, tapi mengajarkan Torah. Yang kedua, itu harus dari keturunan Lewi yang disebut dengan Kohen. Nanti ada Kohen, ada banyak, disebutnya dengan Kohanim. Nah, ini yang harus diselidiki juga, apakah dia berhak atau tidak. Karena kalau dia mendapat persepuluhan, ya sama aja itu merampas haknya para suku Lewi sih sebenarnya kalau menurut dalam Torah itu. Jadi silakan yang lain tambahkan. Ya, kita ada Boleh Kristen saya? di sini. Yang Kristen ingin nimbrung dalam diskusi ini, pastikan kalian nyambung dengan tema. Ini komparasi antara zakat, sedekah, dan juga infak dengan persepuluhan, atau hukum Islam dengan hukum kekristenan. Tolong nyambung, biar kita tidak kabur-kaburan, karena materi-materi seperti ini jarang dibahas, dan saya harap bisa klimaks untuk edukasi pada kali ini. Kalau kalian tidak sanggup mengimbangi materi yang kita bahas, minimal kalian bertanya saja. Kalau tidak, ya mohon maaf. Kalau mau menyampaikan, memaparkan, kami butuh literasi. Itu. Silakan. Yang Kristen, siapa yang mau bicara? Boleh saya bicara? Silakan. Oke, tadi saya dengar sedikit tentang Ripa ngomong bahwa tentang perpuluhan, di mana perpuluhan itu menjadi suatu permasalahan umum. Sebenarnya kalau dikatakan itu permasalahan umum, sebenarnya enggak juga ya, karena tidak mencakup dengan keimanan orang lain. Itu permasalahan seputaran yang ada dalam kekristenan. Juga dalam orang Yahudi, akidah keimanan orang lain itu tidak terlibat. Tapi kita harus sadar ya, bahwa agak sedikit lari ke tentang politik, sedikit nanti balik lagi gue ke agama. Kita sedikit sadar ya betapa kita dalam posisi negara Indonesia ini posisi dalam keuangan yang krisis. Oke? Salah satu penyebab keuangan krisis negara kita ini adalah judi online. Uang itu Lebih ditarik jauh ya sama bahasanya ya, jangan ke negara, lanjut. Jangan ke negara. Di lanjut. mana-mana ya. Padahal tadi sudah bilang ya, kita bicara tentang hukum dan ada kaitannya. Kita Iya. bicara hukum agama. Iya, Dan nanti saya tolong balik. argumentasi itu berdasar Iya, pendapat nanti saya. Kalau seandainya, bentar, ini kebiasaan umat Kristen ya. Sorry, saya udah terbiasa menghadapi. Pendapat saya sudah katakan, pendapat kalian itu dihargai kalau kalian punya kredibilitas. Kalau kalian tidak punya kredibilitas, pendapat kalian itu ibarat buih, tidak ada artinya. Oke, boleh saya ngomong. Ya, belum. Oke. Kalau Anda seorang teolog, pendeta, praktisi, atau memang memiliki kaidah keilmuan di sini, kita dengarkan kok. Tapi kalau jemaat awam berbicara menggunakan pendapat saya, lah peduli amat sama pendapat lu, kita bicara agama lu. Emang pendapat lu mewakili seluruh agama lu? Kan enggak. Seperti yang saya sampaikan kepada yang tadi. Saya bicara bahwa masalah umum itu bukan masalah umum antara Islam dan Kristen. Kita bicara konteks dalam umum masalah intern Kristen. Saya tunjukkan beberapa situs yang menunjukkan bahwa memang persepuluhan ini menjadi masalah sendiri di intern Kristen. Itu pahami, itu tanggapi. Jangankan dengan kami umat Islam mempertanyakan, mengkritisi hukum kalian, apalagi orang Yahudi kalian nggak dianggap mah Yahudi.
Kalian aja masih mempermasalahkan ini, brotherku. Artinya ini masalah agama ini sudah bermasalah dari awal. Boleh saya ngomong? Dari pusatnya udah bermasalah nih, mau bawa kemana-mana tetap masalah. Oke, Anggap boleh. itu aja. Ya, boleh boleh, ya? Jangan boleh. kemana-mana. Silakan, tapi jangan bawa-bawa slot ya. Anda, aduh, bikin malu agama Anda. Ya, ini bahas Mahaser ya. Lanjut. Oke, saya bilang tadi kan, saya akan balik tetap tentang perpuluhan. Kalau Ripa bilang itu persoalan umum, umum itu mencakup semua orang. Itu loh pengertian umum. Sementara perpuluhan itu mencakup tentang Umum iman di Kristen. Kristen nih Ntar orang pakai telinga nggak sih, Kang? Saya nggak suka kalau diskusi sama orang yang udah dikasih definisi masih juga mau. Umum di Kristen, di intaran Kristen, bisa nggak bahasa Indonesia? Ngerti? Nah, kalau kamu Ini kenapa dengerin Ripa ya, dengerin Ripa, kasih dulu kesempatan ngomong. Maka kata umum itu tidak perlu disematkan. Persoalan di sekitar Kristen itu kata-kata yang tepat. Oke, satu. Kedua, kalau kita ngomongin tentang persoalan, salah satu yang membuat negara ini rugi adalah tanpa disadari pemerintah. Naik haji itu merugikan negara loh. Tanpa disadari. Justru menguntungkan kampret. Lu mau Uang remeh dibawa ke lagi. negara lain. Ini udah kurang ajar. Negara aja pinjam duit dana haji loh, setan. Ini orang nggak ada otak ini. Kan Justru diskusi karena tahap, minjam ini Kristen itu bikin utang, malu. itu masalah. Minjam itu masalah. Jadi kau pengen orang ngasih duit buat negara gitu. Suka-suka bapak kau aja, perpuluhan aja kau ribut. Dia udah nggak ada gunanya. Ini kita izin dulu. Ini kan ngomongin masalah. Ini kan ngomongin masalah hukum. Kemana-mana merembet. Lanjut Bang Moto, maaf. Dana haji membiayai negara, bukan dana haji mengurugikan loh, hantu. Persepuluhan membiayai pendeta, dana haji membiayai negara. Kau nggak tahu malu kau Kristen. Lanjut. Bikin emosi nih, oten koplak. Lanjut. Kenapa logika Oten sering terbalik? Yang minjemin dibilang yang merugikan. Astagfirullahaladzim. Lucu. Perpuluhan itu di perjanjian baru kagak ada. Kalau untuk Israel itu kan ada Lewi. Jadi ini mestinya kau introspeksi diri dulu itu. Tegur dong pendeta. Pendeta, dasar apa kamu mengambil perpuluhan? Itu loh mestinya kau kritis di situ sebagai seorang akademis. Sekarang buktinya banyak sudah gereja tidak ada perpuluhan. Kenapa sih? Aduh, ini orang kayak begini. Lama-lama saya banting juga nih HP gue nih. Hah? Ya, Aimoto tadi mau menyampaikan apa? Saya Ayo, nyesal Bang Moto. berdua baik sama umat slot. Ya, Aimoto. Iya, aku tadi kan kalau bahas meminjam bahasanya Uni Rifa, kita kan sebaiknya itu tidak boleh menggunakan pendapat pribadi gitu kan ya. Nanti lebih baik kita based on ada dasarnya. Nah ini sebentar. Oke. Nah ini adalah dasar-dasar persepuluhan. Jadi ini kenapa kita bisa bilang bahwa orang-orang kok yang mendapat itu Lewi, Nah ini dijelaskan di bilangan di bilangan 18 yang nomor 21. Nah di sini katakan apa? Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Nah itu. Nah nanti ada penyebabnya di nomor 21-nya. Nah ini penyebab-penyebab kenapa itu Lewi itu menerima persepuluhan. Nah di nomor 24, nah di sini katakan sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Nah, pendeta itu orang Lewi bukan? Ya kan? Itu berbentuk uang atau Ada hasil bumi orang ya, Lewi Aimoto? liang. Halo, Bogor meren. Nah, Lewi. Nah, Itu berbentuk uang atau hasil bumi ya, Aimoto? Nah, ini nanti bisa kalau kita dikiaskan. Bahasanya bisa dikiaskan dengan uang bisa. Gitu. Kalau misal tempatnya jauh, itu bisa dikiaskan, bisa. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka
tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Jadi Lewi ini nggak dapat dia tanah atau tanah warisan di tengah-tengah orang Israel, gitu. Jadinya itu penyebab kenapa. Nah, nanti dijelaskan lagi. Nah ini kalau si orang Lewi ini sudah menerima persepuluhan, itu nanti ada namanya tanda kutip pajaknya lagi. Nah, pajaknya itu disebut apa? Terumat Maaser. Terumat Maaser itu kurang lebih 1/6 ya kalau nggak salah. Atau 1/6 sampai 1/10 juga. Nah, itu ada terumat Maaser itu di bilangan 18 nomor 26. Jadi setelah Lewi itu menerima uang, dia juga harus mengeluarkan lagi dari hasilnya juga itu. Nah, ini para pendeta juga begitu enggak? Gitu. Jadi ini dasar-dasar kenapa atau alasan-alasan kenapa Lewi itu menerima maaser atau persepuluhan dibanding orang-orang atau keturunan dari Yakub, anak-anak Yakub yang lainnya. Silakan. Yang lain untuk menambahkan. Tunggu, ini ada tamu dulu nih. Ada Harry M sama siapa ini? Leon apa ini? Leontin. Ya, silakan. Kita konteks ini Bang Moto ya, konteks hukum aja, hukum Taurat dan hukum Islam aja. Nanti boleh menyeberang ke yang lain. Tapi kerucutnya di persepuluhan sama zakat ini keren nih kita bahas nih. lanjut. Yang Kristen dulu nih. Siap. Itu siapa dulu ini? Harry M, Muslim apa Kristen? Harry M. Ya. Harry M. Muslim bang, Muslim. Ya, Muslim. Nyimak dulu ya Bang ya. Ya, nyimak dulu bang. Oke, siap. Ini Leontin. Ya, Leontin. Lita Sugiarto. Kalah cicing sama belakang kita ikut teh. Ya, yang hotel naik, yang Kristen naikin moderator. Si Dapar naik sini Dapar. Mana tadi? Ya, silakan dilanjut nih. Ya, oke. Jadi jelas ya, esensi dari hukum-hukumnya orang Kristen ini tidak jelas. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu walaupun ini terdengar sangat menyakitkan? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, hukum ini diberikan kepada Bani Israel, dilakukan oleh salah satu suku, bukan ke semua suku, tiba-tiba dijalankan sama orang Kristen. Dan ternyata di kalangan Kristen mereka pun masih bersengketa terkait ini wajib atau tidak. Ya, karena definisi wajib itu kalau tidak dijalankan ya hukumnya nanti dosa. Masalahnya, dari mana dasar kewajiban untuk melakukan persepuluhan bagi umat Kristen? Nah, tapi kenapa hukum persepuluhan ini tetap jalan? Rasionalitas kita berjalan nih, rasio kita. Ya, pertimbangan akal kita berfungsi. Ya wajar lah, ini cuan kok. Ini cuan loh. Sayang kalau nggak diiniin. Ya kan? Apapun dalihnya lah nanti. Oh, untuk gereja, untuk ini ya. Kembali lagi. Ajaran agama itu bukan menguntungkan sebelah pihak, tapi menguntungkan semua pihak. Jangan samakan dengan sistem hierarki. Kalau Nabi Muhammad diuntungkan karena dia Nabi. Mampu nggak kalian kayak dia? Jangan kalian tuh logical fallacy. Perbandingan itu apple to apple. Hukum universal Tuhan itu harusnya menguntungkan semua pihak. Hukum-hukum Tuhan itu adalah aturan-aturan yang mana tidak menzolimi satu terzolimi, yang satu bahagia, nggak gitu. Itu hukum tuh harusnya. Karena kalau nggak ya konsekuensi Tuhan kalian aneh. Kan saya sudah bilang nih, saya aja kalau mau bikin silabus, bikin mata kuliah, mata pelajaran, bikin kejelasan atau hukum-hukum buat murid misalnya, itu harus lihat seperti kalau untuk anak SD nggak boleh dong dia diwajibkan 24 jam sekolah, nggak bisa, nggak mampu dia. Masa saya lebih pintar daripada Tuhan kalian? Tiba-tiba kalian ajaran Paulus bilang tidak ada yang dibenarkan karena hukum Taurat, karena nggak ada yang mampu melakukannya menurut kalian secara doktrin. Yang ngajarin itu siapa kayak gitu? Kalian bilang Musa nggak pernah bisa jalanin hukum Taurat gitu? Karena kalian kecenderungan ingin menyembah kepada Tuhan kalian yang bernama Yesus, dan kecenderungan ingin menumbalkan tokoh ini supaya kalian merasa aman dan selamat dari siksaan Tuhan. Karena kalian tidak mau bertanggung jawab.
Ini sistemnya sama kayak narkoboy, merasa nyaman bro, padahal itu salah. Jadi kalian dijanjikan surga, merasa masuk surga, itu hanya menenangkan kalian yang tak mau bertanggung jawab. Beda dengan kami diancam oleh neraka. Apa? Karena Tuhan kami tahu, Tuhan lagi bicara sama manusia. Dalam ranah psikologi manusia itu harus di-trigger. Kalau nggak di-trigger, susah manusia ini berkembang. Kalau tidak ada motivasi untuk berbuat baik, manusia itu akan lelet kayak keong. Perhatikan dalam Islam, diberikan kabar gembira, diberikan kabar ancaman. Ini Islam nih, sesuai dengan kondisi psikologis anak-anak nih, dan juga manusia. Manusia yang diancam aja kadang nggak takut, apalagi nggak diancam. Itu logikanya dalam Islam. Lah hukumnya agama kalian itu untuk apa? Udahlah hukum buat Bani Israel kok dibatalin sama kalian yang bukan Bani Israel. Hukum kami kan cuma hukum kasih. Oke, hukum kasih. Kalau gitu, boleh nggak membunuh? Nggak boleh membunuh karena membunuh nggak kasih. Oke, siap. Kalau gitu, bagaimana dengan pelaku pembunuhan? Boleh nggak dihabisi nyawanya? Enggak, kami harus kasih. Ya udah, kalian bersama bersekongkol dengan penjahat, melegitimasi pembunuhan. Karena kalian nggak boleh menghakimi para pembunuh. Ini agama kalian konsekuensinya. Bahaya. Bahaya agama kalian. Satu doktrin yang diajarkan gereja kalian akan menimbulkan banyak konsekuensi logik yang akan membuat orang berpikir, waduh, ini Tuhan macam mana nih? Ini Tuhan atau bukan nih? Ini Tuhan punya pikiran nggak sih kok kayak gini banget Tuhan? Masa dia kasih hukum kepada manusia, dia perintahkan kalau kalian tidak menjalankan hukum aku pukul kalian. Tahu-tahu nggak ada yang mampu melakukan hukum. Ini Tuhan biji mana? Mending nuhanin Bang Bonto tuh, setidaknya ketika dia memberi hukum kepada anak muridnya, dia tahu kapasitas anak muridnya sebagai seorang pengajar. Mending Tuhan ini Bang Bonto tuh. Gitu. Ya, silakan. Di sini kita bertarung secara argumentasi. Retorika silakan dibangun asal nyambung. Ya, jangan membawa fitnah. Fitnah itu apa? Ucapan-ucapan yang ada dasarnya dan bahkan itu lebih ke dusta. Nggak usah. Kami bukan orang yang bakalan dengerin kalian. Bahkan kalian dosen jamaah pendeta aja belum tentu kami dengerin loh. Kenapa? Ya karena banyak yang gabrul di antara kalian. Mungkin begitu. Silakan lanjut. Ada yang Kristen silakan bertanya aja. Kalau nggak bahas tentang hukum Kristen dan hukum Islam. Ini keren nih. Ini seminggu saya bahas nih, keren nih. Lanjut. Mungkin mau menambahkan Bunda Rahma dan Bang Andi mungkin. Silakan. Yang Kristen di sini nih ada akun Gau apa ini? Akun Gau Damus. Muslim non Muslim? Halo. Kenapa malah memberhalakan diri ini? Kurnia, Muslim non Muslim? Saya bukan moderator Kang, jadi nggak bisa turun naikin orang. Silakan Akang. Saya fokus selesai materi ya udah, bagi saya pemaparan materi selesai disampaikan, urusan mereka menolak atau menerima itu bukan urusan saya lagi. Tugas saya hanya menyampaikan. Ini kenapa? Nanti saya mau rubah jadi narasumber nggak ada yang moderatornya khusus yang di bawah aja gitu biar fokus gitu. Siap. Jadi narasumber biar fokus dengan narasinya, dengan perdiskusiannya gitu. Monggo silakan. Kalau ada yang mau naik silakan lagi. Kalau bisa pendeta, sini masalah berat soalnya, masalah hukum. Ada kaidah-kaidahnya soalnya itu. Silakan, Kang, tukang, siapa Kang? Ya. TikTok Manipur. Halo. Halo bro. Halo. Ipan. Salah. Ipan. Aduh, saya mau deket kok aing. Yang disuekin ke HP des ya. Ya, yang Kristen silakan naik yang Kristen. Tapi yang ini ya, yang cerdas, yang bawa akal ya. Kok mereka muter-muter ya? Kenapa ya? Yang Muslim kalau naik langsung nampak, kalau mereka kenapa muter-muter ya? Muter-muter tuh mereka semua kalau naik. Aneh ya. Mungkin belum bayar persepuluhan Kang. Enggak, emang muter-muter terus mereka ini. Ya mudah-mudahan mereka bayar persepuluhan mereka lah. Sinyal nggak jauh dari narasinya.
Ya, Itu naik itu sini, itu ini bagus berat itu. ini. Apa namanya? Temanya Santun. berat ini. Nolan. Nolan. Halo Nolan. Nolan. Aduh, kalau nggak ada sah sama naik kalau huruf aduh, dasar kontol. Aduh, tuh naikin si Da Vinci itu Oten tuh. Kalau berani naik sih. Naikin yang berani aja tuh. Banyak tadi yang minta naik Oten semua tuh. Saya jadi malu. Sama. Tema ini berat soalnya. Ya, daun hijau, hijau daun. Ya, halo Bang. Hijau daun, Kristen apa Muslim, Bang? hijau daun ini kan nama band. Kristen, Bang. Udah Kristen. berapa lagu? Udah berapa lagu yang kau ciptakan? Belum ya? Aku mau nanya ini, Bang. 5 Bang, 5. Oten itu, Bang. Ya? Apa? Apanya itu Oten? Oten itu orang Kristen. Oknum Kristen juga boleh, tergantung. Kalau kau baik, kau jadi oknum Kristen. Kalau kau jahat, kau jadi orang Kristen. Karena biasanya yang baik itu oknum satu-satu. Jarang yang baik orang Kristen di hadapan kami. Iya. Berarti tukang bunuh semua ya? Jahat itu bukan hanya membunuh. Jahat itu seperti menghujat, menyesatkan. Itu jahat. Memang aku tengok ini Kak, di Indonesia ini kan, aku mau ceramah dulu ini bentar. Pendeta kah? Kamu pendeta? Kalau pendeta boleh ceramah di sini. Itu pun saya batasi maksimal 2 menit. Kalau bukan pendeta jangan ceramah. Nah, mending nanya aja ya. Yang jahat itu adalah orang yang membunuh Tuhan. Itu paling jahat itu. Itu yang paling jahat tuh. Apanya Bang? Membunuh Tuhan kan jahat. Menikmati, Bang, itu jahat ya, Bang. Lebih keji lagi menikmati kematian Tuhan, Bang. Membunuh Tuhan aja udah jahat, apalagi menikmati kematian Tuhan. Itu lebih keji lagi daripada kejahat. Di Indonesia ini, tengoklah gereja-gereja, siapa yang membakar? Nah, kan Islam semua. Oh, yang bakar gereja? Enggak, siapa bilang yang bakar gereja Kristen ini kamu nggak belajar, kamu nggak pernah melihat kejadiannya sini. Pembakar gereja adalah jemaat Kristen sendiri, ini ada di datanya. Sama Kristen. Loh, ini saya tunjukin data ya. Ya, bentar saya tunjukin data. Pembakar gereja yang adalah orang Kristen, bentar ya. Nggak usah lah pala kayak gitu ngomongnya. Loh, ini bentar kita pakai data loh. Data. Loh, kalau nggak tahu kok saya tahu gitu. Bagus aja Kak, jangan Loh, Anda kalian pindah semua, aku tengok semua. ini loh, ada kejadian pembakaran gereja sama pelakunya yang adalah jemaat gereja itu sendiri dan dikatakan ODGJ. Saya lagi bukakan data. Ini kenapa kok bisa jadi tantrum begini? Dengar dulu, kalau Kristen ngomong yang enggak, nah kalau Kristen ngomong enggak, kalian Bukan itu enggak, tapi enggak. Coba ngomong yang benar dulu, enggak gitu. Kalau di istilahnya minah lah. Ngomong yang benar, jangan enggak, bukan enggak. Kenapa enggak ngomong benar? Nah, Kau ini ngomong apa pula, boy? Nggak ngomong apa? Jangan, biarin aja Kita semua bagus-bagus sudah jadi manusia. Saya menghargai. Kau itu tidak bagus itu dari tadi kau. Gua tabok juga kau. Saling menghargai sesama umat bertahu. Hijau daun. Ini enggak. Fitnah aja kerjanya. Yalah. Ini. Apa gitu ajaran kalian itu? Hijau daun, lihat ini nih. Apa gitu ajarannya? Lihat Fitnah terus. Ini lihat nih. Ngarang-ngarang. Dari CNN nih, apa nih? PGI, Persatuan Gereja Indonesia. Pelaku pembakaran gereja di Sulawesi Barat. Idap gangguan jiwa. Itu kan yang gangguan jiwa. Kalau yang warasnya ada. Itu kan gangguan jiwa. Dia dikatakan gangguan jiwa, padahal dia jemaat kalian sendiri. Iya. Gini kalian. Humas jadi manusia Bang. Oke, Bang Mamoto buka data Bang. Pembakaran gereja di Kanada sekitar 23 gereja oleh orang Kristen sendiri Bang. Itu besar itu berita itu Bang. Oke, gara-gara ditemukan itu. Lokal dulu ya. Lokal dulu ya. Kecil di Ya, Indonesia. lokal banyak. Lokal dulu ya. Kan Bang. Tapi sadar diri lah.
Selalu agama yang kalian bahas. Gini dulu hijau, dikasih data begitu kok. Gini ya, Humas PGI Philip Sitomorang menyebut pelaku pembakaran gereja Toraja Mamasa atau GTM Jemaat Batang Uru Timur Mamasa Sulawesi Barat adalah warga apa nih? Apa kayak gitu ajaran kalian itu? Warga apa nih? Tidak membahas agama lain. Warga apa ini? Warga apa nih? Dengar dulu. Apa gitu ajaran kalian itu? Yang bakar gereja ini siapa ini? Agama lain. Dengerin dulu tuh. Ini yang bakar gereja siapa nih? Nggak berpikir kalian itu kurang ajar. Baca dulu, baca itu. Nggak usah dibaca-baca, Bang. Kalau gue sendirinya nggak usah deh. Mungkin PGI itu Ahimoto menurut mereka itu Persatuan Gardu Induk mungkin ya. Nah, bisa jadi. Nggak usah kayak gitu lah. Ya, itu mungkin Persatuan Gardu Induk, guys. Ajaran kalian itu kurasa yang sesat itu. Ini yang membakar gereja siapa ini? Apa kayak gitu ajarannya? Coba dulu ku dengar. Ini ajarannya kayak gini. Dia bosan, bete, jenuh, gabut, dia bakar gereja. Jemaat ini lihat nih. Apa kayak gitu ajaran kalian? Ini lihat ajarannya kayak gitu. Jadi ada jemaat yang dia bete, gabut, gue mau ngapain ya? Bakar gereja, iseng-iseng gitu ya. Ku dengar dulu. Apa kayak gitu ajaran ini yang bakar gereja ini siapa nih? Yang bakar gereja ini siapa? Aku dengarnya panas juga nih si hijau daun ini. Manusia nggak masuk akal kini, manusia rohani. Izin menjauh dari perangkat dulu ya, Bang Moto sama Akang. Siap. Apa? Menjauh dari perangkat dulu. Oke, siap. Jangan kayak otot menjauh dari hidayah. Kalau menjauh dari perangkat mungkin ada kayak masalah. gitulah ajaran kalian itu. Ajaran siapa yang ngajar orang terus? Ini ajaran siapa? Menjauh dari hidayah sih nggak apa-apa. Udah, Ahimoto nggak usah bahas ini ini menjauh dulu dari ini. gereja. Pindah topik aja. Pindah topik aja. Kalian itu terus. Iya. Apa kayak gitu ajaran si Muhammad? Iya. Muhammad itu orang baik. Daripada si Paulus botak, Ajaran kalian. daripada lu panggil kasih gue moderator Kang. Daripada lu panggil nabi gue si Muhammad, gue panggil Tuhanmu si Yesus. Jadi terus si Yesus itu, terus si Yesus itu mati terkutuk, siapa yang bunuh Tuhanmu? Si Yesus mati terkutuk, siapa yang bunuh si Yesus? Panggil si nabi gue ya, gue panggil si Yesus itu yang kau tuhankan, siapa yang bunuh? Jawab. Koi jawab. Si Yesus, si Yesus yang mati terkutuk itu siapa yang bunuh si Yesus? Orang Israel. Kenapa rupanya? Kenapa salahnya si Yesus dibunuh terkutuk? Kenapa dia terkutuk si Yesus? Ada salahnya itu. Itu memang tujuan dia biar menobatkan orang berdosa. Paham kalian itu? Berarti si Yesus ini Tuhanmu pernah mati? Pernah mati tapi hidup lagi. Kenapa bisa ada Tuhan si Yesus ini mati? Enggak kayak kalian si Muhammad enggak. Kenapa bisa ada si Yesus Tuhan mati? Kenapa bisa ada Tuhan mati? Masuk akal nggak itu kalau ada si Yesus Tuhan mati? Siapa suruh lu panggil nabi gue si? Gue panggil terus Tuhanmu si. Kenapa bisa ada Tuhan dipanggil si? Kalau orang wajar lah. Ini si Yesus ini Tuhan. Kenapa pula dia mati terkutuk? Siapa yang ngutuk si Yesus? Siapa yang ngutuk si Yesus? Enggak ada mengutuk dia. Terkutuk dia di tiang salib. Siapa yang bilang terkutuk? Ini saya bacain ayatnya. Bacakan. Ya udah ya, makanya jangan panggil si. Ya, jangan panggil si orang lagi. yang mati di kayu salib. Bilanglah. Harus pakai belakangnya. Itu ayatnya, Bang. Di mana dia? Baca dulu ku dengar. Galatia 3 nomor 13, Bro. Nah, saya baca ya. Kristus atau Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapakah orang yang digantung di tiang salib, Bro? Baca dulu dari awal dulu, dari atas dulu pembacanya. Kalau Alkitab itu, kalau Alkitab itu memahami itu dari awal. Kita baca dulu Kejadian sampai Wahyu. Lu diam dulu. Lu diam, kita baca Kejadian sampai Wahyu.
Dari awal lu baca. Ini dulu mau semua, dibaca. dari awal. Ini mau dibaca dari awal sampai akhir. Kejadian. Wahyu, selesai. Sudah dibaca tuh kejadian sampai Wahyu. Wah, keren. Gimana pendapatmu? Itulah Keren kalian. kali itu, Bang. Nampak kali kalian manusia nggak ada moral. Curhat. Sadar sedikit sih, kenapa bang? Jangan Ikan gabus, ikan agama lele, online. ikan Ini mujair, aja tahu. ikan Ikan teri. gabus, ikan lele, belagung lu, Le. Kalau kami kayak gitu, kayak kalian ini langsung dibilang penistaan agama. Nasi uduk, ikan Itu, Le. tongkol. Tapi kalau kalian suka kalian, coba dah dulu. Enak banget itu sarapan pagi nasi uduk sama ikan tongkol. Nasi uduk, Itu aja nggak ikan bisa kau tongkol, jawab. nggak waduk sih botol. Itu aja nggak bisa kau jawab. Nah, Tua manis, tua pahit. Ya mana kau yang enak? berpikir secara logika dulu kita bang. Ya mana bro? Satu Yang lagi, mana yang? satu lagi. Iya. Ikan bawal, Itu aja ikan begitu, tongkol. itu Capek macam- aku sama botol. Kayak macam anak-anak lagi. Wih, Bunda Mila udah bisa juga berpantun. Ya udah, Iya, sekarang gini pelajarin aja. Bang Handi. Sekarang gini aja sekarang gini aja ya. Di bawah dulu kau tongkol. Bunda Rahma monitor, Bunda Rahma. Bunda Rahma. Bunda Rama lagi masih diskusi mengenai ikan kemarin dibakar apa Itu- digoreng. Ya, Kang, makan, Ya. lagi makan. Oh, Bagiin lagi dulu makan. jatahnya ini. Ada Ahimoto, Bang Handi, Ustadz Alip ini. Bagiin dulu jatahnya. Ayo. Nanti bentar. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap, siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Aku warahmatullahi wabarakatuh. selesaikan makan dulu. Yeay. Pak De Sugi, kenapa susah sekali membaca WA Pak De? Hah? Iya, makanlah dulu pun. Pak De Sugi, kenapa susah? Ini, Dari aku ke- cuci tangan dulu. Oke. Dari 6 hari yang lalu. Bang Nasi- Handi nggak jadi mualaf. Siapa si Bang David? Udah tuh barusan di room sebelah. Oh udah, Masya Allah ya. Tapi ada sesuatu di balik itu nanti aku terangin di belakang. Tapi udah Iya. sebagian udah paham sih. Karena dia WA saya panjang banget kan. Panjang banget WA-nya ke sini. Ya, tapi jangan terlalu di ini. Biar alam yang menyeleksi ya, Ahimoto ya. Yo X. Siap. Bunda Rahma bener-bener ya. Cuci tangan dulu abang. Saya ucapin di sini atau nanti lewat VN aja Bang Andi? VN aja Pak De. Oh ya udah, ini HP-nya masih dipakai soalnya. Oke, nanti aja Pak De. Masya Allah, itu orang subhanallah. Wah, itu orang bener-bener ya, Masya Allah. Uduk ikan tongkol. Enak banget tol. Dari Bogor mampir di Ciawi. Pulang-pulang beli apa itu namanya Tia? Buah-buahan di puncak. Pulang-pulang Kesemak, beli kesemak. jagung. Obat kesemak. Ya, saya ulang tadi kan. Dari Bogor mampir Ciawi, pulang-pulang beli jagung. Bukan kesemak. Bukan, jagung aja Pak. Kalau kesemak nggak enak. Karena memang jagung ini enak dibakar. Itu sih endingnya. Kalau kesemak nggak enak. Mana tadi itu yang suka bakar gereja? Siapa? Tadi ada katanya menuduh muslim yang bakar gereja. Padahal yang bakar adalah jemaatnya sendiri. Konten kalau nggak fitnah mana laku. Bang Kores mana ya Bang Kores ya? Udah bangun belum? Ya soalnya kalau fitnah kan gratis Pak. Kalau fitnah sebayar. Lebih baik yang gratis. Nah, itu dia. Telepon aja Kang orang-orang, suruh bangun. Tapi gini hari biasanya Korea sudah bangun loh.
Jangan dulu naikin ya, moderator jangan dulu naikin. Jadi teman-teman, hari ini yang kami ingin sampaikan bahwa kami dari Apologet Islam Indonesia mengucapkan terima kasih kepada seluruh ikhwan fillah di mana saja berada. Baik laki-laki maupun perempuan, baik kakek-kakek maupun nenek-nenek, masih remaja atau masih di bawah umur. Terima kasih semuanya atas atensi, perhatian, menyemangati kami. Karena tanpa antum-antum semua ya kita tentu tidak bisa apa-apa. Untuk itu saya sebagai Humas Apologet Islam Indonesia mengucapkan terima kasih atas segala atensinya, apapun bentuknya, doa dan segala macam. Termasuk juga Bunda Mila, terima kasih semuanya. Semoga kalian semua yang telah memberikan apapun bentuknya, semoga dimudahkan segala urusannya, terus iman Islamnya lebih diperkuat. Yang paling penting rezekinya dilipat gandakan. Itu doa kami. Amin. Amin, Allahumma amin. Kabul ya Rabb. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Bunda Rahma. Ya, jadi gini teman-teman. Kalau Anda ingin hidup tidak kesepian, Anda harus punya teman. Karena kalau Anda punya teman, hidup Anda itu akan enak, mudah segala sesuatunya. Supaya teman-teman Anda itu bisa bergaul dengan Anda harus selalu baik dengan teman-teman. Enggak begitu caranya, Pak De. Itu salah kutip. Salah kutip. Salah kutip itu. Gimana? Saudara, kalau ingin banyak teman, sering-seringlah bergaul sama teman. Karena teman itu memang harus didekati sebagai teman. Kalau ingin banyak teman, turun Pak Desuki, nggak jadi gue lanjut. Nggak kena report itu, kena report. Iya, karena banyak teman-temannya dia. Adek Kores udah. Iya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi Abang Handi. Waalaikumsalam. Udah bernapas kah adekku ini? Oke, pertanyaan berikutnya. Oh belum ya, belum pertanyaan. Belum. Oke. Kira-kira hari ini rencananya sudah terencana apa belum terencana rencana itu? Rencananya masih agak sedang menuju belum terencana Bang Andi. Ya karena hari ini juga Bunda Rama ada yang ingin disampaikan. Tapi penyampaian itu belum disampaikan, jadi belum jadi penyampaian. Jadi kita menunggu Bunda Rama ingin menyampaikan penyampaiannya. Semoga Bunda Rama menyampaikan yang ingin dia sampaikan. Kan begitu Bunda Mila ya? Iya benar. TikTok jancuk tenan. Orang enggak napa-ngapain kok direpot tuh jancuk repot. Ya teman-teman tolong di follow akun Bunda Mila LA ya. Tolong di follow nih. Di follow dulu teman-teman. Yang 1,6 follow dulu. Kita nunggu Gurunda juga ya. Bunda Rahma udah monitor belum? Saya aja duduk. Apa ini Bang Adi? Suara saya terlalu keras atau gimana sih? Enggak, santai aja. Kayaknya Bunda Rahma cuci tangannya di Senegal kayaknya ini. Orang nggak ada ngomong apa-apa, cuma ngomong teman-teman kok direpot nih, nggak boleh nyebut teman gitu maksudnya. Sama Pak De, saya dua loh ini, dua tadi nih baru. Iya, maksud kita saya suruh ngomong anjing-anjing gitu maksudnya ya. Ya biar direpot kalian. Sabar. Jengkel sama TikTok. Saya cuma tadi pantun saya salah, kok saya kena ya? Nggak boleh mantun soalnya ini. Parah TikTok tuh. Jalan-jalan ke Pulau Seribu. Jangan lupa bawa ikan. Cakep. Capek jalan-jalan ke Pulau Seribu kok satu. Aku malas ngomong lah, kena report lagi nanti. Malas banget. Jalan-jalan pulaunya 1000. Satu aja capek. Melaku-melaku nan tunjungan. Wes mulai nang omah. Ora mangan. Tapi apa sih lanjutannya pada itu?
sing sopo-sopo hirupne ulang ngelakoni sholat maka matine orang mancing surga. Itu baru bener tuh. Loh kok nggak masuk apa saya nih? Tadi aku buka kelas belajar, murid saya 2. Benar-benar menyita waktuku tadi. Terpaksa tak keluarin, 2 murid saya keluarin, saya pecat dalam kelas. Kesel gua. Ya Bang memang Kores, muslim, sehat? semua di atas. Ustadz Alif monitor nggak ini? Monitor. Monitor mau ngomong takut kena tumbak. Itu 1 sampai nggak nyampe 3 udah kena tombak itu Ustadz Sugi di mobil. Tadi dia menyerang saya bahwa ajaran Islam itu ajaran tidak baik. Terus saya bilang, kamu coba ngomong jorok dia. Habis dia ngomong jorok, gua kasih Bible. Tuh Biblemu, coba lo cari di Al-Quran, ada nggak kata-kata kayak gitu? Gimana Kang? Siap? Berangkat kita? Kemana? Kemana Ki? Udah gede ini. Saya mau ke Jawa Timur. Katanya ke Makassar, Bang Andi. Enggak, saya mau ke Jawa Timur. Enggak, Pak. Aku mau rencana seseorang. mau ke Burundi.